Halo teman-teman, kali ini di video ini kita akan membahas tentang kemunculan sinonim, perbedaan antara makna sinonim antonim, dan permasalahannya, netralisasi, superordinat, dan hipermini. Perkenalkan, nama saya Ibnu Fauzan, dan dosen pembimbing mata kuliah ini adalah Pak Irwan Siagian NPD. Menurut para ahli, yaitu adalah Verhaar, berpendapat bahwa semantik leksikal menyangkut makna leksikal. Semantik leksikal secara leksikologis mencakup segi-segi sebagai berikut. Yang A, makna dan referen. B, denotasi dan konotasi. C, analisis ekstensional dan analisis intensional. Yang D, analisis konvensional. Yang E, makna dan pemakaiannya. Yang F, kesinoniman, keantoniman, kehomoniman, dan kehiponiman. Secara umum, hubungan antara satu makna dan makna yang lain secara leksikal dibedakan atas sinonim, antonim, penjamin makna, hipernim, dan hiponim, superordinat atau subordinal, homonim, dan polisemi. Sinonim. Secara etimologi, sinonim berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu onoma, yang berarti nama, dan sin, yang berarti dengan. Maka, secara harfiah, kata sinonim berarti nama lain untuk benda atau hal yang sama. Secara semantik, Verhaar tahun 1978 mendefinisikan sebagai ungkapan, bisa berupa kata, frase, atau kalimat, yang maknanya kurang lebih sama dengan makna ungkapan lain. Untuk mendefinisikan sinonim, ada 3 batasan yang dapat dikemukakan. Batasan atau definisi itu ialah kata-kata dengan acuan ekstralinguistik yang sama, misalnya kata mati dan mampus. Kata mati bersinonim dengan mampus. Yang kedua, kata-kata yang mengandung makna yang sama, misalnya kata memberitahukan dan kata menyampaikan. Memberitahukan bersinonim dengan kata menyampaikan dan hampir sama. Yang ketiga, kata-kata yang dapat disubstitusikan dalam konteks yang sama. Misalnya, kami berusaha agar pembangunan berjalan terus. Kami berupaya agar pembangunan berjalan terus. Kata berusaha bersinonim dengan kata berupaya. Dalam pembagian sinonim ini, tiap-tiap ahli bahasa membagi sinonim berbeda-beda. Bila kita perhatikan mulai dari tahun 1960-an, penggolongan sinonim menurut pembagian Coleman yang dikutip dari Ullman membagi jenis sinonim. Dan bila kita lihat contohnya di dalam bahasa Indonesia sebagai berikut. Sinonim yang salah satu anggotanya memiliki makna lebih umum, generik, bandingkan misalnya menghidangkan dan menyediakan, atau menyiapkan, kelamin dan seks. Yang kedua, yaitu sinonim yang salah satu anggotanya memiliki unsur makna yang lebih intensif, misalnya jenuh dan bosan, kejam dan bengis, imbalan dan pahala.
Yang ketiga, sinonim yang salah satu anggotanya lebih menonjolkan makna emotif, misalnya mungil dan kecil, bersih dan ceria, hati kecil dan hati nurani. Selanjutnya, pembagian sinonim dengan mengikuti Palmer sebagai berikut. Yang pertama, perangkat sinonim yang salah satunya berasal dari bahasa daerah atau bahasa asing dan lainnya yang terdapat di dalam bahasa umum. Misalnya, konde dan sanggul. Konde berasal dari bahasa daerah, bersinonim dengan sanggul. Domisili dan kediaman. Domisili berasal dari bahasa asing, bersinonim dengan kediaman. Khawatir dan gelisah. Khawatir juga berasal dari bahasa asing dan bersinonim dengan gelisah. Yang kedua yaitu perangkat sinonim yang pemakaiannya bergantung kepada lagam dan laras bahasa. Misalnya, darah, gadis, cewek, mati, meninggal, dan wafat. Pemakaian kosakata lagam dan laras bahasa yang berbeda akan menghasilkan kalimat yang tidak apik, ill-formed. Misalnya, cewek yang tinggal di rumah besar itu kemarin wafat. Cewek ini seharusnya diganti dengan gadis. Jadi, kalimatnya akan seperti ini. Gadis yang tinggal di rumah besar itu kemarin wafat. Dan bahasanya terlihat apik dan enak untuk didengar. Selanjutnya, masih di pembagian sinonim. Pembagian sinonim menurut Lyon menjadi 4 golongan. Yakni, yang pertama, sinonim lengkap dan mutlak. Misalnya, surat kabar dan koran. Yang kedua, sinonim lengkap dan tidak lengkap. Misalnya, orang dan manusia. Yang ketiga, sinonim tidak lengkap dan mutlak. Misalnya, wanita dan perempuan. Yang keempat, sinonim tidak lengkap dan tidak mutlak. Misalnya, gadis dan cewek. Pengertian antonim. Menurut para ahli, yaitu Krida Laksana, mengungkapkan bahwa antonimi adalah laksem yang berpasangan secara antonim. Istilah antonim bahasa Inggrisnya yaitu antonimi berasal dari bahasa Yunani kuno anoma yang artinya nama dan anti yang artinya melawan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata antonim dimaknai sebagai kata yang berlawanan. Makna dengan kata lain, seperti contohnya, kata pandai merupakan antonim dari kata bodoh. Pada kedua kata tersebut, jelas terdapat makna yang bersinggungan satu sama lain, yaitu kata pandai melambangkan orang yang cepat menangkap pelajaran dan mengerti sesuatu, sedangkan kata bodoh melambangkan orang yang sulit menangkap pelajaran. Jenis-jenis antonim. Dilihat dari sifat hubungannya, maka antonim itu dapat dibedakan atas beberapa jenis. Antara lain, yang pertama, antonim bersifat mutlak. Umpamanya kita hidup berantonim secara mutlak dengan kata mati. Sebab sesuatu yang masih hidup tentunya belum mati. Jadi, sesuatu yang sudah mati tentunya sudah tidak hidup lagi. Contoh lain, kata diam berantonim secara mutlak dengan kata bergerak. Sebab, sesuatu yang diam tentu tidak bergerak. Dan yang sedang bergerak tentunya tidak sedang diam. Kedua, antonim yang bersifat relatif atau bergradasi. Umpamanya kata besar dan kecil, berantonim secara relatif, juga antara kata jauh dan dekat, dan antara kata gelap dan terang. Jenis antonim ini disebut bersifat relatif karena batasan antara satu dengan yang lainnya.
tidak dapat ditentukan secara jelas. Batasan itu dapat bergerak menjadi lebih atau kurang. Karena itu, diperbandingkan antara yang satu dengan yang lainnya. Masih dengan jenis-jenis antonim. Yang ketiga yaitu antonim yang bersifat relasional. Umpamanya, antara kata membeli dan menjual, antara kata suami dan istri, dan antara kata guru dan murid. Antonim jenis ini disebut relasional karena munculnya yang satu harus disertai dengan yang lain. Adanya membeli karena adanya menjual, adanya suami karena adanya istri. Kalau salah satu tidak ada, maka yang lain juga tidak ada. Contoh konkret seorang laki-laki tidak bisa disebut sebagai suami kalau tidak punya istri. Andai kata istrinya meninggal, maka dia bukan suami lagi, melainkan kini sudah mengganti nama menjadi duda. Yang keempat, yaitu antonim yang bersifat hierarkial. Umpamanya, kata tamtama dan bintara beranonim secara hierarkial. Juga antara kata gram dan kilogram. Antonim jenis ini disebut bersifat hierarkial karena kedua satuan ujaran yang berantonim itu berada dalam satu garis jenjang hierarki. Demikianlah, kata tamtama dan bintara berada dalam satu garis kepangkatan militer. Kata gram dan kilogram berada dalam satu garis jenjang ukuran timbangan. Pengertian netralisasi menurut para ahli, yaitu Sanford Assign, menyatakan bahwa netralisasi adalah proses didasari atas perbedaan fonologisnya, dihilangkan dalam lingkungan tertentu, jadi segmen-segmen yang lebih kontras dalam satu lingkungan mempunyai referentasi yang sama. Netralisasi adalah perubahan bunyi fonemis sebagai akibat pengaruh dari lingkungan. Contoh, kata nomor menjadi nomor, perubahan bunyi nomor menjadi nomor, ini disebabkan oleh pengaruh bahasa sehari-hari orang Jawa, di mana kata nomor dalam bahasa Indonesia hampir sama dengan kata nomor dalam bahasa Jawa, dan keduanya memiliki makna yang sama dalam lingkungan netralisasi. Hipernim dan superordinat. Hipernim atau superordinat adalah kata-kata yang mewakili banyak kata lain. Kata hipernim dapat menjadi kata umum dari penyebutan kata-kata lain. Sedangkan hiponim adalah kata-kata yang terwakili artinya oleh kata hipernim. Umumnya, kata-kata hipernim adalah suatu kategori dan hiponim merupakan anggota dari kata hipernim. Di sini contohnya hipernimnya adalah ikan, dan hiponimnya ini lebih kepada spesiesnya, yaitu ada lumba-lumba, ada ikan tenggiri, ada ikan hiu, ada ikan teri, dan ikan mujair. Jadi hipernim ini mewakilkan, tapi hiponim ini lebih menjelaskan